Iya, tidak muncul di saya. Ya nanti barangkali sebentar lagi. Eee, untuk jadi jawaban teman Anda tadi perwakilan ya. Jadi minimal Anda itu sampai di sana ketika mencari artikel jurnal. Karena nanti di mata kuliah yang lain Anda juga tidak menutup kemungkinan, para dosen mata kuliah yang lain akan meminta Anda searching jurnal, artikel, gitu. Karena itu memang cara yang paling gampang. Nah ini muncul. Nah sudah, seperti itu. Jadi, ini ada klasifikasinya ya, kembali lagi ke sini, nanti saya akan menjelaskan lebih jauh lagi. Nah, ini tentang abstrak. Apa sih abstrak itu? It is a summary of research. Jadi Anda sudah pernah lihat abstrak ya semuanya ya, penampakannya abstrak itu bagaimana? Sudah ya? Eee, jadi nanti kalau tidak tahu bentuknya abstrak, abstrak itu apa sih? Abstrak penelitian ya, bukan abstrak yang lain. Abstrak itu apa? Nah itu silakan dicari kalau memang hari ini Anda belum karena kan masih baru kan, ini semesternya masih awal, jadi barangkali ada salah satu dari kalian yang belum melihat abstrak itu seperti apa, gitu ya. Jadi tolong dilihat di Google, gitu, penampakannya seperti apa. Dan nanti ingat, nanti Anda akan buat seperti ini, bukan di mata kuliah bahasa Inggris, tapi di mata kuliah Medpon, mata kuliah proposal KTI sama KTI, gitu. Jadi Anda sendiri nanti akan menyusun abstrak seperti ini. Nah, apa sih isinya abstrak? Three are two kind of abstract. Jadi ada structure abstract, ada unstructured abstract, gitu. Kalau yang structure abstract itu contain it of introduction, aim purpose of the study, ada methods, ada result, ada conclusion. Jadi intinya itu apa bedanya ini sepertinya 11, 12 kontennya ini 11, 12 dengan, artikel jurnal gitu. Artikel jurnal itu kontennya content of introduction, purpose of study, method, result, sama conclusion, sama. Cuman bedanya apa dengan artikel jurnal? Kalau abstrak, abstrak ini biasanya munculnya itu bukan di artikel yang kalau di artikel itu artikel paling awal gitu ya. Jadi itu sebenarnya lebih singkat gitu ya, bahasanya lebih singkat, lebih fokus pada satu kalimat saja daripada banyak kalimat, sedangkan untuk artikel itu penjelasan yang di bawahnya. Jadi nanti di artikel itu juga ada abstrak gitu ya, di atas itu, ringkasannya. Nah, ini beda lagi juga di Akademi Farmasi ini, beberapa penelitian itu ada mencantumkan abstrak, ada ringkasan. Nah, itu nanti apa bedanya? Nah, sebenarnya saya kurang sepakat dengan kampus-kampus, yang menyertakan KTI-nya itu ada abstrak dan ada ringkasan, gitu ya. Seharusnya cukup abstrak saja, gitu. Nah, tapi kalau di artikel nanti kita hanya akan tenang saja, kita hanya akan berjumpa dengan abstrak, tidak ada ringkasan, tapi maknanya abstrak sendiri itu adalah ini, ringkasan yang isinya introduction, ada purpose of study, ada method, ada result, ada conclusion, yang cara penyusunannya itu dipisah oleh kalimat yang berbeda, gitu ya. Misalnya introduction itu 1 sampai 2 kalimat, kemudian titik, di akhir dengan tanda titik, terus purpose of study itu kalimat selanjutnya, bahkan ada yang menaruh di paragraf selanjutnya, introduction itu paragraf 1, purpose of study paragraf 2, method paragraf 3, result paragraf 4, dan conclusion paragraf 5. Jadi untuk membedakannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti memang Anda harus searching sendiri. Nah ini contohnya sudah diberikan sama Bu Ria. Jadi ada ini isinya abstrak, ini beliau ngambil dari artikel jurnal gitu ya. Jadi seperti ini. Bahkan ada yang di bold kayak gini. Ini, beda-beda ya abstrak ini nanti, tidak harus sama. Anda memang tidak akan saya minta untuk menyusun abstrak, tidak. Tapi nanti untuk lebih ke setelah membaca, kemudian Anda presentasikan, gitu. Jadi abstrak penampakannya tidak harus seperti ini bergantung pada masing-masing jurnal. Jadi masing-masing jurnal itu punya template sendiri-sendiri, gitu. Nah kebanyakan kalau di,
jurnal-jurnal kefarmasian itu biasanya memakai template Vancouver, biasanya seperti itu. Nah, ini jurnal apa, itu mintanya seperti ini, ya kita turuti seperti ini. Nanti lihat sendiri ya, akan saya bagikan PPT-nya. Nah, scan dari information source example-nya ya, ada Medline, ini ada alamatnya, silakan dicari. Ada International Pharmaceutical Abstract, ada IDIS, ada Science Direct, ini silahkan dicari ya, nanti saya share alamatnya untuk mencari, sudah dipermudah sama PJMK ternyata. Nah, ini ada warning-nya. Bibliographic database biasanya hanya menampilkan abstrak, terkadang membutuhkan biaya ekstra untuk mendapatkan full artikel ya, seperti kata saya tadi ya. Jadi itu jangan heran kalau nanti mau full artikel itu biasanya bayar gitu, atau berlangganan. Atau Anda punya cara, ada yang bisa punya cara lain untuk mendapatkan tanpa harus melewati tahap ini gitu. Jangan gunakan abstrak sebagai sumber informasi, bisa salah arti kecuali dalam keadaan mendesak, gitu ya. Jadi secondary information ini sangat tidak, ini hanya wacana saja, sangat tidak dianjurkan, sangat tidak saya anjurkan juga. Gunakan beberapa abstrak yang setopik. Gitu. Takutnya nanti kalau Anda hanya baca abstrak saja, itu, Anda tidak tahu full-nya itu seperti apa, gitu ya, full penelitiannya itu seperti apa. Karena biasanya kalau conclusion atau result dari abstrak, itu biasanya hanya kalau penelitiannya kuantitatif biasanya hanya berupa angka saja, misalnya ingin mengetahui signifikan sesuatu benda atau apa ya, atau zat gitu ya, atau obat atau apa gitu, biasanya hanya berupa angka gitu kalau untuk di abstrak. Beda nanti kalau Anda baca full, seperti itu. Nah sekarang ini kita ke primary information sources. Jadi apa itu? Jadi terdiri dari informasi terbaru atau penelitian terbanyak yang dipublikasi di jurnal ilmiah. Berisi pendahuluan metode penelitian, hasil, kesimpulan. Contoh scientific journal. Nah, ini ada yang sudah ada rekomendasi dari PJMK, ada American Journal of Health System Pharmacy, ada International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Care. Ini bisa dicari, nanti silakan Anda searching. Ya, jadi nanti fokusnya Anda dari semua penjelasan saya tadi, dari tersier, sekunder, sekarang primer, sekarang kita fokus ke sini saja. Nanti langsung ke sini saja lihatnya. Dan alamatnya ini apa, jurnal seperti ini, gitu ya. Biomedical Journal itu ada lebih dari 20.000 ya, 20.000 jurnal. Itu lebih banyak sebenarnya daripada, jadi jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kesehatan itu lebih banyak daripada jurnal saya di bidang pendidikan dan bahasa gitu. Itu yang perlu Anda syukuri. Jadi nanti kayaknya lebih kaya carinya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya, contoh dari jurnal. Nah, kalau Anda sudah bisa membuka ini, ada di sebelah kiri ini ada tulisan Elsevier. Nah, kalau Anda sudah bisa buka ini berarti ini jurnalnya jurnal Scopus. Karena Scopus itu biasanya terintegrasi dengan Elsevier. Gitu. Ini jurnal yang berkualitas yang sudah diuji, masuknya ke sini susah, tidak semua orang, semua dosen itu bisa masuk ke jurnal Scopus gitu ya. Entah itu Q1, Q2, Q3 ataupun Q4 yang lebih gampang katanya, ataupun yang belum masuk Q tapi sudah Scopus, itu ada. Nah, itu tidak semua orang, terutama para pendidik ya, di sini biasanya yang banyak nulis itu dosen seluruh dunia, itu bisa masuk Scopus. Ini contohnya. Ini bisa bisa ini ada identitasnya ya, Journal of the Neurological Sciences. Ini bisa dicari, ini contoh jurnalnya seperti ini. Ya, kalau sudah ada Elsevier ini berarti Scopus. Nah, untuk mengetahui jurnal yang bagus, jadi nanti saya mintanya, Anda presentasinya itu jangan dari jurnal, mereviewnya jangan dari jurnal-jurnal yang, kalaupun ada enggak Bu Indonesia? Ada, di Indonesia itu ada yang terindeks Scopus jurnalnya.
gitu. Jadi tidak harus dari luar negeri, biasanya dari kampus-kampus, mungkin dari UGM ada, dari ITB, itu banyak jurnal-jurnal dari Indonesia yang dia sudah terindeks Scopus, gitu ya, itu bisa dicari, gitu. Jadi nanti jurnalnya itu jurnal yang berkualitas ya, jangan jurnal jadi jurnal itu jurnal internasional, jadi payungnya jurnal itu ada 2, yaitu jurnal nasional dan internasional. Kalaupun Anda nanti ngambilnya jurnal nasional, itu ada standarnya S1, S2, S3, S4, di mana S1 itu yang paling bagus gitu ya. Kalau S4 itu berarti terus kalau tidak ada S1 sampai S4, banyak jurnal yang lain yang masih berjuang untuk masuk S1, S4, termasuk jurnalnya di Akademi Farmasi Surabaya. Seperti itu. Jadi kalau bisa, nanti kalau Anda mengambil jurnal, karena ini bahasa Inggris ya, jadi sangat disarankan Bu Ria nanti jurnalnya berbahasa Inggris. Nah, biasanya kalau jurnal nasional yang S1 itu maknanya Sinta 1 dan Sinta 2 itu biasanya berbahasa Inggris. Biasanya bilingual biasanya ya, ada bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggrisnya. Itu silahkan dicari yang farmasi. Caranya buka sinta.ristekbrin.go.id. Nah, di situ nanti klik saja yang S1 sama S2, gitu. Itu yang jurnal nasional. Kalau internasional ya ini yang diberikan sama PJMK. Yaitu ada jurnal Scopus. Jadi jurnal internasional pun ada jurnal yang tidak terindeks, ada jurnal yang terindeks. Biasanya kalau minimal lah, minimal itu ber-DOAJ atau ada DOI-nya untuk internasional gitu. Nah, kalau nasional ada, nah itu tidak usah dipikirkan kalau nasional itu DOAJ apa DOI karena kalau sudah masuk S1, S2 itu biasanya iya, gitu ya. Jadi nanti saya minta yang seperti itu. Nah, ini positif negatifnya. Primary information sources. Reader can evaluate those research. Jadi kita itu sebagai pembaca itu dapat mengevaluasi penelitian tersebut karena menurut saya itu kalau kelebihannya primary information itu penelitiannya itu valid gitu ya karena dari jurnal gitu. Jadi sudah melewati uji coba gitu. Jadi ada reviewernya, nanti di jurnal itu ada reviewernya, bolak-baliknya dan sebagainya sampai itu bisa publish, itu tahapan yang sangat, apa ya, banyak orang mengatakan rumit gitu. Jadi nggak semuanya nggak langsung kita kirim kirim artikel kemudian di-publish tidak gitu. Jadi ada kirim, ada nanti, ada submit, terus kita nanti ada reviewnya, ada proofread dan sebagainya, terus baru publish. Nah, ada pembayarannya juga, ada beberapa jurnal yang tidak berbayar, ada yang berbayar. Nah, seperti itu positifnya. Nah, negatifnya, it is not easy to get a primary information sources. Ya, memang not easy ya. Jadi, nanti Anda bisa mencarinya itu Elsevier itu tidak mudah kalau kita tidak ini, biasanya tidak semua dosen pun bisa dapat masuk Elsevier dengan mudah, karena tidak punya ID Scopus gitu. Kalau kalau dia belum pernah masuk ke Scopus, biasanya tidak dapat ID Scopus dan membuka Elsevier itu biasanya kalau hanya untuk, eee, orang-orang yang sudah masuk Scopus, gitu. Makanya it is not easy. Kemudian take skill and experience to evaluate design of research method, metodologi, data quality well, gitu ya. Ini kekurangannya, gitu. Alternative sources. Nah, ini alternatifnya dari internet, manufacturers information, itu terdiri dari product information, approval process limitations, promotional information, educational advertising, sama independent resources ini. Nah, maaf, maaf. Nah, ada WHO, ada NBS, Drug Information Centers, and CDC. Nah, sekarang dari internet, ini Information and Communication Revolution, ini akan dibaca sendiri ya. Kita kelebihannya dari internet itu seperti ini.
Nah, ini sudah dikasih deh kayaknya sama PJMK-nya, evaluation kriteria, ini website-nya, silakan nanti masuk ke sini, dicoba cari. Nah, seperti ini silakan dibaca lagi ya, karena ini Anda yang harus lebih tahu. Cara sistematis penelusuran, sumber informasi tersier, sumber informasi sekunder, baru informasi primer. Biasanya untuk penelusuran itu dari tersier dulu, sekunder, langsung ke primer. Atau langsung ke primer juga tidak apa-apa. Sekarang kita ke understanding information resources. Kita memahami tentang eh, information resources itu sendiri. What effect is the most common reported of April. Nah, ini ada pertanyaannya dari jurnal seperti ini kata tanyanya seperti ini, gitu ya. Jadi ini harus dibaca dulu baru Anda bisa menjawab ini. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi dibaca dulu. Ini ada Handbook of Pharmaceutical, ini juga dibaca dulu. Ini juga ya. Nah, ini untuk abstraknya. Silakan dilihat sendiri nanti, karena nanti Anda juga yang akan mereview. Cara mereviewnya dengan pertanyaan tadi. Jadi nanti dikerjakan ya, yang ini pertanyaannya dijawab, berkelompok, abstraknya juga. Nah, silakan nanti tugasnya adalah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di PowerPoint ini. Bisa difahami ya? Nah, nanti waktunya sampai hari Jumat depan baru nanti saya akan Anda ini waktunya tugasnya mengerjakan sampai Jumat depan, kemudian agenda kita Jumat depan itu adalah sebenarnya prepare tentang presentasinya. Berarti Jumat depan, tidak harus Jumat depan kalau misalnya hari ini saja Anda sudah punya jurnal atau artikel yang untuk direview, diperlihatkan ke saya dulu untuk saya approve ya, untuk dipresentasikan. Jadi untuk setor jurnalnya, jadi tugasnya adalah yang pertama menjawab questions yang dari PowerPoint tadi, itu waktunya sampai hari Jumat ini. Kemudian untuk yang tugas selanjutnya, mulai hari ini sampai Jumat, Anda harus sudah menyetor artikel, ya, artikel yang untuk Anda presentasikan ulang, artikelnya orang lain yang untuk Anda presentasikan ulang, untuk disetorkan ke saya, untuk saya approve apakah ini dengan berbagai pertanyaan ini dari jurnal mana, jurnalnya nanti saya cek, apakah jurnalnya itu jurnal yang bagus atau tidak. Kemudian kalau sudah saya approve, baru silahkan Anda dan kelompok mempresentasikan. Seperti itu. Nah, ini jumlahnya mahasiswanya ada 37. Mahasiswanya ada 37, nanti sebentar, nanti hari inilah saya tanyakan PJMK dulu ya, bagaimana pembagian kelompoknya. Karena di sini nanti tersisa ada 4 pertemuan sebelum kita UAS. Jadi nanti kelompoknya itu ada berapa, saya umumkan sebentar lagi, saya tanyakan PJMK karena saya lupa briefingnya yang awal semester itu bagaimana gitu ya. Setelah saya share nanti berapa kelompok, nanti silakan dibentuk kelompok dulu ya, baru nanti tiap kelompok itu menyetorkan artikelnya, waktunya sampai Jumat depan, gitu ya. Waktunya sampai Jumat depan, untuk saya approve apakah artikel tersebut layak untuk direview atau tidak.
Dan jurnalnya berbahasa Inggris ya, jangan berbahasa Indonesia, karena ini mata kuliah bahasa Inggris. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Saya, Mem. Iya, silakan. Saya mau bertanya. Yang tugas di PPT nggak perlu dipresentasikan juga ya? Enggak, itu dikerjakan saja. Makasih, Mem. Ya. Bu, kalau Ada kita pertanyaan dapat lagi? Ada pertanyaan lagi? Bu. Ya. Saya mau nanya, Bu. Iya. Kalau kita dapat jurnal bahasa Indonesia, terus kita translate ke bahasa Inggris, ke apa, Bu? Lihat dulu ya, nanti Anda menyetorkan itu kalau jurnalnya jurnal nasional S1, S2 itu biasanya bilingual. Mereka itu publish-nya itu pakai 2 bahasa biasanya. Jadi tolong jurnalnya nanti saya lihat dulu, saya cek dulu itu jurnal dari mana, jurnalnya itu nasional apa internasional, S1, S2, S1 atau S2 atau terindeks apa, Copernicus boleh, Scopus boleh, gitu ya. Nanti saya cek dulu lah untuk nunggu approve dari saya, gitu ya. Silakan dicari saja dulu kalau bisa berbahasa Inggris, kalau bisa. Tapi kalau nasional pun itu misalnya S1, ya nggak apa-apa berarti. Jadi saya tinggal ngecek aja latar belakang jejak jurnalnya itu terindeks apa, gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Nanti PPT-nya saya share di grup ya, saya share di grup aja. Saya mau screenshot dulu untuk kehadiran. Baik, pertemuan kita hari ini saya pikir sudah ya, sudah cukup. Sampai bertemu di hari Jumat, untuk hanya sebagai checklist aja, nanti kita hari Jumat itu kita lebih pendek lagi waktunya, karena hanya checklist aja siapa-siapa, saya kan mereview siapa-siapa aja yang sudah mengumpulkan, siapa-siapa aja yang belum atau kurang atau diperbaiki, itu akan kita perbincangkan hari Jumat. Baik, saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Saya mau izin bertanya. Iya, silahkan. Apakah itu masih ada tugas membuat reflektif video? Nah, itu tunggu sebentar lagi ya. Saya akan tanyakan ke PJMK dulu ya. Sebentar lagi. Nanti Ya. saya share di grup. Ya, Iya, itu ada terima tugas. kasih. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup. Belum ada ya. Baik, saya akhiri yang via Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.